Oke, sip. Ya, ini pertama kita mulai dulu dari bahas yang ini ya, yang apa namanya, yang modulo itu ya. Ya toh, bener gini kan? Bener. Oke. Oke. Nah, apakah dia grup dan grup abelian ya? Nah, apakah grup dan grup abelian? Oke. Salomo tolong bantuin ntar masukin ya, kalau yang baru datang ya. Oke, Salomo? Iya, Bang. Oke, sip. Nah, oke, seperti biasa kalau apa namanya begini modulo, nah kita pasti pakai tabel Kelly gitu kan. Nah, ini ada 12. Modulo 12 itu berarti dari 0 sampai 12 ya. 0 sampai 11. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nggak muat, 11. Oke, paksain dikit. Ya, 11 di situ. Oke. Ada yang ingat isinya? Atau kita isi satu-satu? Kak. Ya. Kalau kemarin tuh yang SD kalau nggak salah kelas modulonya yang relatif prima sama modulo 12. Oh, yang relatif prima. Oh, berarti bukan yang modulo 12 ya. Ya, relatif prima. Oke. Berarti kita data dulu ya. Nah, yang relatif prima itu anggotanya apa aja? 1. Relatif prima 1. 1 kan bukan bilangan prima tuh. Relatif prima dengan 12, Kak. Oke, 1 terus? 5. 5, Kak. 5. 7. 7. 11. 11. Gitu. Gini. Ya. Oke, berarti kita data ya. 1 modulnya kan modulo 12. Oke. Berarti di sini 1, 5, 7, 11. Nah, sini juga 1, 5, 7, 11. Kalau modulo 12 tuh biasanya di sini ditulis ada 12 gitu. Ini kan. Oke. Nah, terus ini kan operasinya tadi per kalian, gitu kan ya? Nah, karena perkalian, ini kan pasti satunya jadi identitas kan? Jadi di sini nanti pasti isinya kan 1, 5, 7, 11. Ini juga 1, 5. Aduh, salah tulis. 1, 5, 7, 11. Terus
Lanjutannya gimana? Satu, Kak. Nah, ini 1 ya. Terus ini? 11. Terus? 7, Kak. 7. Oke. Terus ini? 11. 11. Nah, terus ini? 1. 1. Terus? 5. 5. Oke. Terus ini kan 7 ya. 7. Terus ini 5. Terus ini berarti 1. Gitu kan? Ya. Oke. Ada yang bingung kenapa isinya bisa begini? Tanya aja nggak apa-apa. Kalau bingung kenapa isinya begini. Aku, Kak. Oke. Bingung kenapa isinya gini ya. Nah. Gini. Ini sebenarnya apa namanya? Gampangnya gitu ya. Gampangnya kamu mikirnya seperti perkalian biasa aja. Nah, perkalian biasa aja gitu. Misalkan kita mau yang mana nih? Yang ini aja gitu ya. Yang ini. Ini kan berarti jadinya 5 modulo 12 gitu kan ya. Nah, kita kali dengan 5 modulo 12. Nah, gitu kan ya. Nah. Modulo 12 itu kan artinya kan sebenarnya ada suatu bilangan bulat, kita kalikan 12. Nah, anggaplah bilangan bulatnya itu namanya adalah M gitu ya. M, ini kita kalikan dengan 12. Nah, akan bersisa 5. Nah, bersisa 5 itu berarti nanti dia plus 5. Nah, nanti ini akan kita kali lagi. Akan kita kali dengan suatu bilangan bulat juga, terus dikali 12. Misalkan bilangan bulat itu namanya N, ya, dikali dengan 12. Ya. Terus bersisa 5, berarti nanti di sini plus 5. Nah, tuh. Ini kita kalikan. Kita kalikan ya, M12. Nah, kalau begini kan nanti berarti ngalinya kan begini loh. Nah, sini kali ini kali ini. Nah, M12 kali N12, berarti kan nanti jadinya MN kali dengan 12 kuadrat gitu kan ya. Nah, terus nanti M ya, kali 5, berarti nanti jadinya adalah plus 5M kali 12. Nah, terus nanti ditambah 5N ya, 5N kali 12. Nah, ditambah dengan 5 kali 5. 5 kali 5 itu 25. Nah, coba diperhatikan bentuk ini. Nah, ini kan dikali 12, dikali 12, dikali 12, ditambah 25. Berarti kan dari sini, ya, dari sini, ini kan dia pasti bisa dibagi dengan 12, ya nggak? Segini kan? Dia bisa dibagi 12 nih pasti nih. Tersisanya berapa? Tersisanya adalah 25. Nah, gitu. Jadi kita nggak perlu peduliin ini berapa. Yang perlu kita lihat sebenarnya 25-nya aja. Makanya tadi kan aku bilang ini sama aja kayak kalau kamu ngaliin biasa. 5 kali 5 itu kan kalau dikali 25 kan hasilnya. Nah, 25 itu kalau dibagi 12 sisa berapa? Ayo, 25 kalau dibagi 12 sisanya berapa? Halo?
Gimana? Suaraku masih kedengeran nggak? Kedengeran ya? Oke, sorry tadi ya biasalah internet kalau jam segini tuh menyebalkan. Anjir, ngulang lagi. Oke, gak apa-apa, ngulang lagi. Tadi kan Z 12. Sabar. Kenapa? Yang sabar. Ya, sabar kok. Operasinya itu adalah perkalian, gitu ya. Terus ini kan yang relatif prima. Nah, tadi itu anggotanya adalah 1, 5, 7, dan 11. Ya kan, bener kan tadi kan? 1, 5, 7, 11 kan? Iya, Kak. Oke. Terus nanti kita buat tabel Kelly-nya. Oke, 1, 5, 7, 11. 1, 5, 7, 11. 1, 5, 7, 11. 1, 5, 7, 11. Terus ini tadi 1 ya. 1, terus 11, terus 7, terus nanti di sini berapa? Berapa? 11. Oke, 11. Terus di sini berarti 7, di sini 1, di sini 5, di sini 5, di sini 1. Oke, tadi misalkan yang ini ya. Nah, tadi terakhir dengar tuh sampai mana? Terakhir dengar sampai mana? 5 modulo 5, 5 modulo 12 kali 5 modulo 12. Yang bagian panjang tadi udah masih dengar kan? Yang nanya tadi? Masih. Oke. Nah, Nah, ini sama aja dengan kalian tuh mengalihkan 5 kali 5 gitu kan. 5 kali 5 itu kan adalah 25. Nah, 25 itu kalian bagi dengan 12 ya. Itu sisanya berapa? Nah, ini kan berarti kan bersisa 1 kan? Karena kan kita ambil 12 kali 2, 24. Sisa 1. Nah, makanya di sini itu 1. Nah, ini yang kita tulis itu adalah sisanya. Gitu. Oke, gimana yang nanya tadi? Paham nggak? Paham. Oke, sip. Nah, ini juga sama ya semuanya. Nanti ini 5 kali 7, ya kan? 5 kali 7 itu 35, dibagi 12. Nah, itu sisanya nanti 11. Ya. Dan seterusnya sama. Ingat, tabel Kelly itu selalu dari samping ke atas perkaliannya. Gitu. Nah, kalau udah begini, ya tabelnya udah lengkap, berarti jelas dia tertutup. Ya, alasannya apa? Ya lihat tabel kan. Lihat tabel. Gitu kan. Pada tabel, hasilnya itu semua adalah himpunan ini. 1, 5, 7, 11. Berarti dia bersifat tertutup. Oke. Terus, nah, asosiatif. Asosiatif. Ini asosiatif ini ditanyain secara rinci nggak? Cara bukti ini? Iya. Nah, tanyain secara rinci ya, asosiatif. Nah, kenapa dia asosiatif? Nah, oke. Wait. Nah, ini ya, asosiatif. Ini aku coba hapus dulu. Nah, ini kan modulo ya. Misalkan aku punya A modulo N gitu ya. Nah, dikali dengan B modulo N. Nah, ini nanti bentuk perkaliannya, nah, ini adalah A kali B ya, modulo N. Maksudnya apa? Coba kita lihat yang tadi ya. Yang 5 modulo 12
dikali 5 modulo 12 tadi. Nah, kalau kita jabarin kan nanti jadinya panjang gitu kan. Cuman karena dia adalah operasinya modulo, maka yang perlu kita pikirin itu hanya sisanya aja. Nah, makanya tadi kan aku bilang kan, sama aja dengan ini sebenarnya di sini tuh ada tanda ininya biasanya sih. Ya, tanda kayak gininya gitu. Nah, makanya nanti dia sama aja dengan aku bilang tadi kaliin aja. Nah, kaliin aja 5 sama 5-nya. Nah, 5 kali 5 modulo 12. Maksudnya modulo 12 itu nanti kalau dibagi 12 bisa berapa? Ini kan nanti hasilnya adalah 1. Gitu. Nah, ini kalau perkalian biasa. Kalau perkalian yang asosiatif, berarti kan dia ada 3 kan? Ada AN dikali BN dikali CN. Nah, ini kan gini, yang gini, yang gini. Nah, ini akan sama aja dengan, nah, kalian anggap saja, nah, kalian seperti mengalihkan bilangan bulat gitu ya. A kali B kali C. Nah, hasil perkaliannya baru dikasih modulo N. Nah, ini A kali B kali C, ini kan adalah perkalian bilangan bulat. Nah, itu ini adalah perkalian bilangan bulat. Nah, pada perkalian bilangan bulat kan dia berlaku sifat asosiatif. Nah, makanya di modulo itu juga dia berlaku sifat asosiatif ini. Karena ada sifat ini. Ketika kita mau mengalihkan suatu modulo gitu ya, itu sama aja dengan kita kalikan aja bilangannya gitu ya, bilangan bulatnya A B C, baru nanti kita dikasih di belakangnya itu adalah modulonya modulo berapa gitu kan, modulo N. Nah, jadi nanti ini bisa juga penyelesaiannya itu ditulis begini. Karena ZN gitu ya, maksudnya modulo N itu bersifat asosiatif, sedangkan ZN itu dia lebih besar dari, misalkan ini 12 itu kita simbolkan jadi ZA gitu ya. ZA, maka ZA juga bersifat asosiatif. Gitu. Nah, ZN ini adalah ya pokoknya himpunan modulo N. Nah, N itu adalah suatu bilangan bulat gitu kan. Itu. Paham nggak? Kebayang nggak idenya? Atau masih ada bingung? Kebayang, Kak. Kebayang ya? Ya, jadi sebenarnya modulo ini kita coba aja kita jabarkan ke bentuk definisinya. Kan modulo itu kan kayak tadi aku jelasin ya. Modulo itu sebenarnya adalah bentuk perkalian ya, A dikali dengan N ya. N-nya itu adalah modulonya ya. Modulo berapa? Ditambah sisa. Nah, sisa ini kan sebenarnya bentuk dasar dari modulo itu kan. Tuh, jadi setiap ketemu modulo tuh. Oke, ada yang masih mau tanya bagian ini? Atau sudah jelas? Atau ada sambungannya lagi yang bagian ini? Gimana? Suaraku masih kedengeran kan?
Oke, memang ini internet rada sedikit emosi ya. Oke, aku share screen lagi. Terima kasih. Ada yang ngirimin tadi hasil ininya, coret-coretanku. Oke, thank you. Sebentar, aku bukain. Oke. Oke, ini yang tadi ya. Nah, ini terima kasih buat yang ngirimin. Gimana? Tentang ini masih ada pertanyaan lagi? Suaraku kedengeran kan? Kedengeran. Oke, nah kita lanjut dulu. Nah ini kan pertanyaannya kan kita mau buktikan dia grup dan grup abelian kan? Nah udah kita lanjut aja dulu. Nah ini ya kita bisa lihat, tinggal kita udah dapat tertutup sama asosiatif. Nah udah dapat. Sekarang yang perlu kita lanjutin adalah apa? Biasa identitas dan inverse. Nah, oke, kayaknya aku rasa bagian sini kalian udah lancar harusnya gitu ya. Identitas dan inverse. Nah, identitasnya jelas tadi ya. Di sini kelihatan identitasnya itu adalah 1. Ya. Terus kalau yang inverse berarti kita harus memasang-masangkan gitu kan. Mana kali mana yang hasilnya itu 1. Berarti kita lingkarin dulu semua satunya. Nah, kita lingkarin, gitu kan? Nah, berarti nanti ini 1 itu inverse-nya adalah 1 gitu kan ya. Nah, ini kan ini sama ini. Terus 5 inverse-nya adalah 5, 7 ya dengan 7, 11 dengan 11 gitu ya. Nah, 5 dengan 5, 7 dengan 7, 11 dengan 11. Oke. Berarti dia punya identitas, punya inverse. Oke, dia grup. Nah, sekarang kan kita mau ngecek juga dia grup abelian atau bukan. Nah, kalau kita mau ngecek dia grup abelian atau bukan, kita lihat aja. Kita lihat aja di sini, di tabel Kelly-nya kan. Nah, seperti yang waktu itu kan, yang waktu itu sempat dia suruh buat videonya. Itu kita lihat ketika dia dicerminkan dengan diagonalnya sama atau enggak kan? Kita bisa lihat di sini. Oh, 5, 5, 7, 7, 11. Oke nggak, Bong? Ini ngeselin banget. Oke, lanjut. Oke, tadi dia grup ya. Nah, sekarang yang grup abelian. Oke, thank you. Ada yang ngirimin. Sebentar, stop saya dulu. Ya, semangat ya Kak Dim. Ya, semangat kok. Makasih. Ini memang sore-sore bikin emosi. Siap. Oke, ini ya, kelihatan ya. Nah, ini adalah grup. Nah, kita sekarang lihat apakah dia grup abelian atau bukan. Nah, kita lihat aja diagonalnya, ya kan? Kalau dicerminkan terhadap diagonal dia sama, nah berarti dia merupakan grup abelian. Di sini kita lihat 5, 5, 11, 11, kan? Nah, 5, 5, 7, 7. Nah, kelihatan banget kan? Dia
dicerminkan terhadap diagonalnya sama gitu. Berarti dia merupakan grup abelian. Nah, gitu. Sampai sini gimana? Ada pertanyaan? Belum, Kak. Oke, belum ya? Kak, off cam aja nggak apa-apa biar jaringannya aman. Sebenarnya bukan masalah off cam, on cam. Ini tuh memang nggak tahu entah kenapa wifi di rumahku itu kalau connect laptop ini dia kadang suka keputus gitu. Bukan internetnya bermasalah, wifi ke laptopnya nggak tahu kenapa. Kayaknya emang nggak cocok gitu, mereka tuh berantem mulu. Oke, berarti yang bagian ini yang modulo ini udah clear ya. Modulo 12 operasinya perkalian udah clear? Atau masih ada lagi? Oke. Udah clear berarti ya. Stop share. Masih kedengeran kan? Ini kalian nggak ikutan emosi kan? Enggak, Kak. Sedih. Enggak, Kak. Ya, kalau sedikit ya nggak apa-apa gitu kan. Ya udah, emosi aja nggak apa-apa, lampiaskan aja gitu. Oke, berarti yang tadi yang yang modulo 12 operasinya perkalian itu udah clear ya? Atau ada lagi pertanyaannya Bu Vela yang belum terjawab? Misalkan kalian ingat itu kan dia nanya apa yang belum kejawab, ya kita jawab di sini. Kak. Ya, gimana? Kemarin tuh juga dapat tugas kan yang disuruh buktiin tentang permutasi gitu. Pakai tabel Kelly juga. Kalau aku sendiri yang lengkapin tabel Kelly itu udah nggak bingung, tapi yang bingung tuh nanti pembuktiannya gitu. Kayak pembuktiannya itu sifatnya asosiatif, komutatif gitu. Cara pembuktiannya. Oke. Lengkapin tabel Kelly-nya nggak bingung. Oke, ya kita ntar bahas ke yang itu juga tuh, yang permutasi itu kan. Ada yang udah tahu bedanya grup permutasi sama grup simetris? Lupa, Kak. Lupa. Ya, tapi pernah dikasih tahu atau belum? Oh, belum. Kenceng banget nih si Evi. Belum. Oke. Udah diajarin subgroup belum? Lupa. Kalau aku perhatiin kelas-kelas kalian gitu ya, dia tuh dilompat. Dia tuh harusnya subgroup dulu, baru ke grup permutasi sama grup simetris. Karena kalau misalkan belum tahu subgroup, itu subgroup itu beda dengan semigroup ya, beda. Subgroup itu nanti hubungannya sama himpunan bagian. Oke, sebentar. Sebelum ke situ, nah ini tadi ada yang nanya, Kak, kenapa harus ada alasan Zn lebih besar dari Za? Oke, kenapa harus ada alasan Zn lebih besar dari Za yang tadi ya? Nah, Zn itu kan melambangkan modulo dari N. Nah, N-nya itu adalah bilangan yang besar lah gitu kan. Nah, kalau yang besarnya aja dia asosiatif, gimana yang kecilnya? Gitu. Nah, ini sebenarnya agak nyambung dengan subgroup gitu. Jadi kalau misalkan himpunannya yang lebih luas itu dia merupakan grup, nah yang himpunan yang lebih kecilnya itu juga dia merupakan grup. Tapi kalau misalkan yang kecilnya grup, yang lebih luas itu belum tentu grup. Gitu. Mungkin kalau dihubungin sama Kaljut gitu ya, kan ada uji banding limit, ya kan? Uji banding limit. Nah, kita cari BN yang lebih besar daripada AN. Nah, kalau BN-nya dia konvergen, AN-nya ikutan konvergen. Nah, ini juga sebenarnya berlaku hal yang sama gitu kan. Jadi dalam matematika,
kalau yang besarnya dia mempunyai suatu sifat, nah, himpunan bagiannya yang kecil itu juga dia ikut-ikutan gitu ya, ikut-ikutan punya sifat yang sama. Jadi itu adalah alasan kenapa ada Zn lebih besar daripada Za. Gimana? Paham nggak? Paham, Kak. Paham. Oke, gitu. Ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kita lanjut ke yang tadi ya, yang permutasi itu. Oke, share screen dulu. Nah, whiteboard. Oh ya, tolong kalau misalkan nanti udah rada-rada macet-macet gitu ya, kayak tadi gitu ya, langsung di backup. Makasih loh tadi yang backup. Oke, soalnya gimana? Yang permutasi itu? Halo, kedengeran kan suaraku? Dengaran. Oke, soalnya gimana? Ada himpunan A. Ada himpunan A. Itu terdiri dari A, B, C. A, B, C, oke. Terus permutasi A, gitu. Ada permutasi A. B, C, oke. Permutasi A. Permutasi A. Iya, itu dinyatakan dalam bentuk matriks 2 kali N. Oke, matriks 2 kali N. Oke. Jadi nanti dia, nah, modelnya gini ya. Nah, ada A, B, C. Ini juga, ini kalau yang pertama gitu ya. Yang katakanlah dia namanya adalah theta 1 gitu ya. Theta 1 itu adalah ABC, ini juga ABC. Itu kan ya. Oke, terus lanjutannya? Yang kedua itu BCA, yang theta 2. Oke, nah yang kedua itu adalah, nah atasnya tetap ya, ABC. Terus ini ada BCA. Oke, terus Terus ini kedua. Lanjut aja nggak apa-apa. Yang ketiga ACB. Oke, ACB. ACB. Oke, lanjut aja. Terus BAC. Oke, BAC gitu ya. BAC. Oke, terus CAB. CAB. Oke. Terakhir CBA. CBA. Oke, CBA. Oke, berarti ini 3 kelas sudah dapat soal ini semua ya. A, B, C, A, B, C, A, B, C. Ini juga A, B, C. Nah, nanti theta 3. Ini nanti itu adalah theta 4. Ini nanti adalah theta 5. Dan nanti ada theta 6. Oke. Nah, terus nanti kita suruh buktiin apakah dia grup gitu ya. Grup, terus grup abelian sama grup permutasi atau grup simetris gitu kan ya. Kalau nggak salah. Ya nggak? Iya kayaknya Kak. Lupa. Oke. Ya pokoknya gini kan, terus nanti buktiin apakah dia grup pakai tabel Kelly gitu kan ya.
Iya, Kak. Ya. Oke, operasinya Apa namanya? Komposisi. Komposisi, ya. komposisi ya. Komposisi itu yang bulat ya. Ya, anggaplah ini bulat gitu ya. Nah, bulat. Nah. Oke. Berarti nanti ini theta 1. Aku aku singkat aja nulisnya ya 1 2 3 gitu ya. 1 2 3 4 5 6. Ini tuh maksudnya theta ya, theta 1 sampai theta 6 gitu ya. Ngerti kan? Gimana? Gak apa-apa kan? Singkat gini. Halo? Oke, ya sip. Oke. Nah, oke, kita mulai dari awal dulu. Tahu nggak kenapa ada kata permutasi di sini? Tahu nggak? Terus kenapa kalau misalkan anggotanya itu ABC, permutasinya cuma ada 6? Cuma sampai theta 6, nggak ada theta 7 dan selanjutnya. Oke, kalau nggak jawab tuh berarti nggak tahu. Suaraku masih kedengeran kan? Masih Kak. Oke. Nah, kenapa dia disebut permutasi? Terus kenapa di sini cuma ada tetanya ada 6? Ingat nggak soal teori peluang yang kayak begini? Ada 3 buah bola. Diberi nama bola A, B, dan C. Gitu kan? Nah, akan diambil secara berurutan. Nah, berapa banyak kemungkinan susunan bola yang terambil? Nah, gitu kan? Ingat kan soal teori peluang kayak gini? Ada 3 buah bola diberi nama ABC, akan diambil secara berurutan. Nah, secara berurutan itu berarti kan satu-satu gitu ya. Nah, ada berapa banyak? Ini anggaplah tanpa pengembalian. Ada berapa banyak kemungkinan susunan bola? Nah, untuk mengerjakannya, nah ini kan kita pakai permutasi. Nah, kita pakai permutasi. Makanya di sini muncul kata permutasi. Nah, permutasi itu kan apa namanya? Ada macam-macam kan? Nah, ada permutasi sinklis, unsur yang sama dan lain-lain. Itu nggak usah kalian ingat-ingat lagi, nggak apa-apa. Nah, cuman kenapa di sini cuma ada 6? Nah, ini kita menggunakan permutasi yang biasa. Kenapa cuma ada 6? Karena kita ngitungnya. Kenapa? Bukan. Permutasi yang N-1 faktorial. Bukan yang N-1 faktorial. Ini kita pakai permutasi yang N faktorial. Nah, ini nanti jadinya 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu sama aja dengan 3 kali 2 kali 1. Nah, ini hasilnya adalah 6. Nah, dengan kata lain di sini tetanya cuma ada 6. Nah, bisa dilihat di sini, di bawah sini. Ini kan ABC, terus ada BCA, ada CAB, ada BAC, ada CAB, ada CBA. Nah, ini kan sama aja ibaratnya kalau kalian pengen menghubungkan dengan teori peluang gitu ya. Nah, oh ini tuh kayak ibaratnya kita punya 3 bola, terus kita mau ngambil satu-satu. Nah, secara berurutan. Nah, ini kan kemungkinan susunan cuma ada 6 ini. Gitu. Nah, ini anggaplah tanpa pengembalian gitu ya. Jadi nggak mungkin keambil AAA. Oke. Nah, itu asalnya kenapa ini disebutnya permutasi. Karena memang ini ya kita menggunakan permutasi seperti yang di teori peluang gitu kan. Terus kenapa yang di sini itu ABC semua, yang di atas ini nggak berubah? Nah, ini tuh adalah domain. Nah, daerah asalnya sesuaikan dengan ini, dengan himpunan A kan, ABC gitu. Berarti ini juga daerah asalnya ABC. Karena kan di sini operasinya komposisi, berarti kita menganggap dia ini sebagai suatu fungsi gitu kan. Gitu.
Oke, mungkin bagian situ agak sedikit bingung. Ini aku hapus dulu. Maksudnya kita menganggap ini sebagai suatu fungsi itu gimana? Nah, misalkan kita lihat di bagian θ1. Ya. θ1, misalkan yang ini deh. θ1 dioperasikan dengan θ2 gitu misalkan. Nah, θ1, O, θ2. Nah, θ1, ya, θ1 itu kan anggotanya A, B, C, ABC. Nah, θ2 itu kan anggotanya ABC, CBA. A, B, C, C, B, A, gitu ya. Nah, komposisi, ya, fungsi komposisi. Ingat kalau di fungsi ada F, O, G. Nah, ini sama aja dengan F dalam kurung G X, gitu kan ya. Nah, itu. Nah, ini juga sama. Nah, berarti nanti θ1 O θ2 itu sama aja dengan θ1 dalam kurung θ. Kakak tanya Kak, Gimana? itu θ2-nya CBA atau BCA ya? θ2. Oh, BCA, sorry. Maaf, salah. BCA. Oke. Ini ya, kita ngikutin yang di sini ya. BCA. Sorry, tadi salah tulis. BCA. Ya. Oke, thank you, Adi. Nah, di sini kan domainnya ada 3 kan, ada ABC. Nah, berarti di sini ada 3 komponen yang perlu kita perhatikan. Komponen A, komponen B, sama komponen C. Nah, komponen A-nya gimana? Nah, berarti nanti ini θ1 dalam kurung θ2. Nah, dikurung lagi. Nah, ini A. Maksudnya gimana? Maksudnya itu di θ2 A jadi apa? Nah, di sini kan kita bisa lihat A-nya jadi B, ya toh? Di θ2. Ini θ2. A-nya jadi B. Berarti nanti di sini θ1 sama aja dengan θ1 B. θ1 B. Kita lihat di θ1 B itu jadi apa? Oh, ternyata tetap B. Nah, nanti di sini sama dengan ini sama dengan B. Itu. Terus yang komponen B. Nah, komponen B berarti kan kita ngelihat yang θ1. Nah, θ1 dalam kurung θ2 θ2B. Nah, θ2B berarti kita nanti lihat di θ2. Nah, di θ2 B itu jadi apa? Gitu kan. Oh, ternyata B itu nanti di sini jadinya C. Lihat yang ini nih ya. Ini nanti sama aja dengan θ1 C. θ1 C. θ1 C berarti di sini C jadi apa di θ1? Oh, C tetap jadi C. Berarti nanti di sini hasil akhirnya adalah C. Theta. Oh, sekarang yang komponen C. Nah, berarti di sini θ1 dalam kurung θ2 θ2 C. Nah, di sini di θ2 C jadi apa? Oh, C itu jadinya A. Nah, gitu. Ini sama aja dengan θ1 A. Nah, θ1
A. Nah, di theta 1 A jadi apa? Oh, ternyata tetap A. Nah, ini kan kita menganggap dia sebagai suatu fungsi. Domainnya apa, nanti jadinya apa. Nah, terus nanti setelah dapat ini, tinggal kita susun. Nyusunnya gimana? Kita perhatikan yang di sini, domain, sama di sini, range. Ini namanya domain, daerah asal ya. Nah, ini range. Tinggal kita susun. A, B, C, ya, yang sini. Bawahnya yang sini. B, C, A. Oh, A, B, C, B, C, A. Lihat di sini tadi. Yang A, B, C, B, C, A apa? Oh, ini kan. A, B, C, B, C, A. Theta 2 lagi. Oh, ini berarti balik lagi ke theta 2. Oh, gitu. Berarti nanti kalau theta 1 dioperasikan dengan theta 2, nah hasilnya akan balik lagi ke theta 2. Nah, gitu. Nah, sebenarnya mudah. Nah, kita bisa lihat biasanya di sini tuh akan balik lagi gitu kan. Nah, ini nanti yang jadi identitas nih adalah theta 1-nya. Tuh. Ini juga 4, 5, 6. Ini 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dengan cara yang sama, prosesnya kayak gini gitu ya. Kalian lengkapin tabelnya. Gitu. Nah, yang udah kelengkapin tabel, coba berapa? Yang udah lengkap? Belum lengkap semua. Halo? Suaraku kedengeran nggak? Dengeran Kak. Oke. Yang udah lengkap berapa? Yang di sebelah sini 2 sama 2 jadi 1 nggak? Theta 2 sama theta 2 1 nggak? Masalah? 1 Kak. 1 ya. Terus yang di sini 5. 5. Sini 6. 6. 3. 3. 4. Oke. Terus yang di sini 4. 4. 1. 1. 2. 6. 5. 6. 5. Oke. Terus di sini 3. 3. 6. 6. 5. 1. 2. 5, 1, 2. Iya. 5, 1, 5. 2. Oke. Yang 5. Setelah 5. 6. 6. 2. 2. 1. 1. 4. 4. 3. 3. Terus ini terakhir 6. 5. 5. 4. 4. 3. 2. 1. 3. 2. 1. Oke. Untuk ngisi tabelnya sendiri, masih ada yang bingung nggak? Di bagian sini. Saya mikirnya baris kedua 2, 3, 4, 5, 6, 1. Kenapa bisa 2, 1? Dapatnya gimana baris kedua? Gimana ceritanya bisa yang 2 sama 2 dapatnya 1? Oke, kita coba ya. Ini kan tadi belum kita coba. Kan yang jadi masalah di sini ya, di barisan sini. Barisan bawahnya gimana? Iya sama. Oh, sama. Cuman maksudnya sama tuh sama salah atau bener begini? Maksudnya punya saya tuh saya mikirnya beda kemarin deh. Aku nggak tahu sih. Coba jelasin kenapa bisa dapat 1. Oke, kita coba ya. Oke. Bentar. Yang lain lagi yang udah ngelengkapin tabel kayak gini juga atau beda? Aku juga Beda, Kak. Beda. Oh, beda semua aja lah. Baik.
itu suaranya. Oke, beda-beda ya. Kenapa? Saya ngisinya nomor baris kedua itu 2, 3, 4, 5, 6, 1. Terus baris ketiga 3, 4, 5, 6, 1, 2. Baris keempat pola ya. 4, 5, 6, 1, 2, 3. Kelima 5, 6, 1, 2, 3, 4. Keenam 6. Kayak gitu. Ya, berpola gitu ya. Oke, untuk menyelesaikan masalah ini kita coba pilih aja random tiga tempat yang nanti mau kita kerjain. Kalau ternyata tiga-tiganya itu benar, pasti yang lainnya dia benar. Kita pilih random ya, misalkan ini, terus nanti ini, misalkan gitu, terus ini gitu misalkan. Ya. Oke. Ini yang sebelah sini aku hapus dulu. Agak susah ya, hapusnya banyak. Oke, kita mulai dari yang ini. Nah, ini 2, 2. Berarti nanti theta 2 O theta 2 lagi. Theta 2. Nah, theta 2 kan tadi kan A, B, C, B, C, A. A, B, C, C, B, A. Gitu ya. Nah, kita mulai dari komponen A-nya. Berarti kan nanti jadinya theta 2 dalam kurung theta 2 A gitu ya. Kak, mesti Kak tanya Kak. Oke, gimana? Theta 2-nya bener CBA ya Pak? Kak, bukan BCA semua. Oke. Lagi 2 kali dim. Konsen apa? Kak, permisi Kak. Bentar. Kelas C sama kelas B kayaknya beda deh Kak. Kalau punya Putri tadi itu, ini soalnya Putri kan Kak. Nah dia kelas B, kalau kelas C beda theta 2-nya. Oh iya ya, bener ya. Tergantung di sininya ya. Oke, berarti ini yang punya soal harus bertanggung jawab dengan jawabannya ini. Karena iya benar. Karena di sini sebenarnya di tetanya ini penyusunannya bisa beda-beda. Bisa aja nanti yang theta 5 ada yang namain jadi theta 2. Itu bisa aja. Oh iya benar. Pasti beda-beda. Ya. Jadi bisa beda ini sininya. Oke. Ya benar. Ini bisa beda-beda. Tergantung nanti penyusunannya. Itu penyusunannya berarti bebas gitu? Ya, penyusunannya bebas. Penyusunan yang ini, yang apa namanya, yang di bagian theta 2-nya apa, theta 3-nya apa, theta 4-nya apa, theta 5-nya apa, itu bebas. Maksudnya bebas tuh kita bebas ngutak-ngatik apa urutannya ini ya, A, B, C. Puter-puternya gitu. Ya, itu bebas. Pokoknya harus ada 6. Ya, benar. Jadi di sini nanti isinya bisa beda-beda. Gitu. Berarti nanti ada 36 jawaban yang berbeda ya? Iya, betul. 36. 6 pangkat 6 kuadrat ya. Ada kemungkinan 36 jawaban yang beda. Iya. Soalnya kelas A malah 1, 2, 3 bukan ABC. Nah, 1, 2, 3 kan. Oke, nggak apa-apa. Jadi jawabannya bisa beda-beda. Ini nggak bisa disamain. Nggak bisa nyontek berarti. Jadi mau nggak mau ya harus satu persatu. Atau memang dari awal kalian udah nyamain ininya. Apa sih? Penyusunannya. Nih, permutasinya. Oke, nggak masalah. Yang penting gini, udah paham nggak cara untuk masukinnya? Paham, Kak. Paham ya? Kalau ada yang belum paham, nggak apa-apa, tanya aja. Cara masukinnya. Kalau cara masukinnya udah bisa, ya tinggal masalah niat dan juga niat ya. Apalagi ya, sebanyak ini ya mager juga. Oke, anggaplah gitu ya. Anggaplah ini udah keisi semua. Nah,
Keisi semua pakai yang tadi si siapa ya? Vika ya tadi ya, yang ngediktein ya. Ya nggak? Vika bukan sih? Itu tadi soal kelas B, Kak. Bukan. Terlepas dari ini bener atau enggak, kan tiap orang beda-beda. Anggaplah gitu ya. Anggaplah ini udah keisi semua. Ya. Kan kita nanti mau terusin ke ini toh, ke tertutup, asosiatif, inverse sama identitas gitu ya. Oke? Kamu Kak, nanya biar lebih isinya gimana tuh Kak? Gimana tuh Mas yang benar? Isinya yang benar berarti nanti harus Ya, dikerjain satu-satu. cara ngisinya kan kalau misalnya seandainya ini itu apa tadi? Seandainya itu benar, yang di atas itu kayak gitu penyusunannya, terus yang itu cara ngisi satunya gimana? Takutnya saya juga salah kemarin ngisinya. Maksudnya langkah-langkah mengisi kolomnya itu loh, Mas. Oke, langkah-langkah mengisi kolomnya. Oke, coba tak jelasin sekali lagi deh. Ya. Cara langkah-langkah mengisi kolomnya ya berarti kita tinggal operasikan aja kan. Nah, ini kan misalkan kita mau ngisi yang sebelah sini. Berarti kan nanti yang perlu kita operasikan itu adalah theta 2 ke theta 2 yang atas kan. Nah, Iya. Nah, theta 2 kan itu isinya tadi ABC, BCA. ABC, BCA, gitu kan? Nah, Ya gitu, terus? terus kan di sini kan ada tiga komponen kan? Komponen A, B, C, gitu kan? Yang A itu berarti kan nanti theta 2 O theta 2. Berarti kan yang pertama kali kita lihat itu adalah theta 2 yang di dalam kurung ini. Nah, theta 2 yang di dalam kurung ini kalau dia A nanti jadinya apa? Oh, ternyata di sini jadinya adalah B. Berarti nanti di sini jadinya theta 2 B. Kenapa di sini theta 2B? Karena theta 2A-nya itu adalah B. Terus lanjutannya berarti kita cari theta 2B. Theta 2B itu maksudnya kalau ini kita masukin B, jadinya apa? Nah, di sini kan B jadinya adalah C. Berarti nanti di sini hasil akhirnya itu adalah C. Gitu. Paham nggak? Paham. Oke, paham ya. Nah, terus kita lanjut yang B. Nah, kalau misalkan udah hafal sebenarnya cepat. Kita mulai dari yang sebelah sini. B jadi C. Itu jadinya itu theta 2C, theta 2C sama dengan? Nah, jadi theta 2C kan? Ya, theta 2C. Theta 2C berarti kita lihat yang sebelah sininya. C jadi A. Oh. Nah, berarti ini nanti sama dengan A. Nah, kalau udah dapat 2 gini ya tinggal mau nggak mau ya pasti B. Gitu kan. Berarti nanti susunannya itu adalah A, B, C, C, A, B. Nah, A, B, C, C, A, B. Kalau di sini, ya, berdasarkan yang dia tulis di sini, A, B, C, C, A, B itu adalah nanti theta 4. Berarti di sini theta 4. Gitu. Theta 5, Kak. 5 apa sih? Oh ya, deng 5 ya. Oh, ini angka 5 deng ya Allah. Sorry. Kurang konsen mulu nih. Untung kalian konsen. Oke, nah ini 5 berarti. Gitu. Ini tadi siapa ya? Putri ya? Iya, Kak. Oke, gimana Put? Lengkapnya Put? 4, 6, 1, 3. 4, 6, 1, 3. Terus? 6, 1, 5, 4, 2. 1, 5, 4, 2. Oke, terus? 3, 2, 1, 6, 5. 2, 1, 6, 5. Terus? 1, 6, 3, 2, 4. 6, 3, 2, 4.
Oke, terus 45, 2, 3, 1. 45, 2, 3, 1. Oke. Ya ini ya. Kalau nanti kalian nyusun teta 1, teta 2, teta 3 sampai teta 6-nya begini, hasil akhirnya adalah ini. Kalau nyusunnya beda, ya jelas pasti beda. Karena nanti di sini untuk susunannya ini sendiri tiap orang mungkin beda-beda. Bahkan ada yang bukan ABC tapi 1 2 3. Tapi sebenarnya intinya cara menyusunnya sama. Begini. Kalau 1 2 3 ya berarti tinggal diganti aja ABC dengan 1 2 3 gitu. Ada masalah nggak untuk nyusunnya? Permisi, Kak. Yo, gimana? Aku mau tanya atau klarifikasi, Kak. Kan Bu Vela bilang cara untuk mengalihkannya, cara untuk mengoperasikannya itu baris kali kolom. Kalau misalkan aku operasiinnya baris kali kolom itu benar nggak, Kak? Dari bagian yang atas itu aku kaliin dengan yang samping, bukan dari samping ke atas itu, Kak. Kalau atas kali samping itu namanya kolom kali baris. Oh, oke. Kak. Kan dalam Excel, kalau kalian buka Excel kan, yang ke sini ini kan namanya kolom. Nah, yang sebelah sini kan row. Row itu baris. Jadi baris kali kolom, samping kali atas. Oke, Kak, makasih. Jadi apa? Jadi udah itu udah aturan bakunya gitu. Udah baca-baca di beberapa referensi kan dari bukunya si ya yang buat referensi kalian, dari wiki, dari kursus-kursus yang itu, video-video Coursera segala macam itu udah ya benar samping kali atas. Oke, berarti untuk ngisinya nggak ada masalah lagi kan? Kalau misalkan masih ada yang mau ditanyain, tanyain aja nggak apa-apa. Untuk ngisinya dulu nih. Bentar Kak, saya salin dulu Kak. Salin? Iya, buat belajar. Foto aja. Cek. Ya. Mager ya gue ya. Screenshot aja, terserah sih. Mau salin ya silakan salin. 5 detik selesai. Anjay. Oke. Selesai. Ada lagi? Oke, ya. Oke, nggak ada ya. Oke. Nah, berarti kan nanti di sini tujuannya itu kita membuktikan apakah dia merupakan grup dan grup abelian. Kan? Terus yang kedua pertanyaannya itu adalah apakah dia itu grup permutasi atau grup siklis ya. Siklis ya. Gitu kan? Oke. Nah. Oke, berarti kita mulai dulu. Kita mulai dulu dari yang grup. Ya. Kalau ternyata dia bukan grup, ya jelas pasti dia bukan grup permutasi, bukan grup siklis. Karena dia bukan grup. Tapi kalau dia grup, nah baru kita nanti kita lihat dia grup permutasi atau grup siklis. Kalau grup, berarti ya jelas dan pasti yang syarat pertama adalah tertutup. Tutup. Nah, bagian sini udah jelas ya. Lihat di tabel, ya. Lihat di tabel, hasilnya itu pasti nggak bakal keluar dari teta 1 sampai teta 6. Selesai bagian tertutup. Terus asosiatif. Asosiatif. Nah, sebenarnya untuk yang asosiatif ini kalian bisa bisa menggunakan alasan ini sih, karena kan ini kan operasinya merupakan operasi komposisi kan. Nah, operasi komposisi pada fungsi itu dia bersifat asosiatif. Jadi operasi komposisi, nah, ini alasannya ya. Alasannya pada suatu fungsi bersifat asosiatif sehingga operasi komposisi pada permutasi A
juga bersifat asosiatif. Gitu. Nah, ini untuk yang asosiatif. Di bagian asosiatif ada yang mau ditanya? Atau mungkin kalau mau dengan bahasa yang lain bisa juga begini. Pada operasi komposisi fungsi fx dan gx berlaku sifat asosiatif, sehingga hal tersebut juga berlaku untuk fungsi theta, untuk fungsi theta gitu ya, atau bisa ditulis theta n. Karena kan di sini kan apa namanya ada theta 1 sampai theta 6, atau mau ditulis lengkap juga nggak apa, theta 1 sampai 6 itu nggak masalah. Gitu. Terserah kalian kira-kira nyamannya menuliskan alasannya bagaimana. Yang penting kita ngasih tahu bahwa fungsi gitu ya. Ini kan merupakan fungsi juga karena di sini kan ada domain, ada range. Nah, kalau ada domain, ada range itu pasti fungsi. Nah, kita ngasih tahu nih bahwa fungsi komposisi misalkan fx dan gx ini kan bentuk umumnya gitu ya. Nah, bentuk umumnya aja dia bersifat asosiatif. Kayak yang aku jelasin tadi, yang umumnya asosiatif, nah, yang khususnya juga ikutan. Yang besarnya punya sifat tertentu, yang kecilnya sifatnya sama. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Sampai asosiatif dulu. Suaraku masih kedengeran kan? Halo? Masih, Kak. Oke, ini diam nggak paham atau diam nggak ada pertanyaan? Tolong dijawab slow aja. Ini nggak seperti di kelasku. Belum ada, Kak. Oke, belum ada. Oke. Kak. Nah, gimana? HP sama laptopnya agak dijauhin. Nah. Gimana? Gimana tadi? Kak, aku. Kak, kalau gimana kalau penjelasan asosiatif tuh misalnya dia tuh mengatakan asosiatif dengan apa tuh ngasih tahu bahwa yang kayak perkalian itu loh Kak, pakai asosiatif. Gimana yang jelasin? Maksudnya kamu pakai contoh? Iya. Oke, pakai contoh. Sebenarnya kalau aturan pembuktian gitu ya, pakai contoh itu kurang tepat sebenarnya. Tapi kalau selama ini Bu Vela nggak masalah, ya berarti it's okay sih. Gitu. Sebenarnya kalau mau pakai contoh itu kurang pas sebenarnya kalau pakai contoh. Misalkan kamu pakai contoh theta 2 ini misalkan ya, kamu pakai contoh theta 2 theta berapa theta 3 gitu misalkan, terus theta 1 gitu kan. Nah, ini kan kalau asosiatif kan berarti nanti ini dikurung kan sama dengan dalam kurung theta 2 theta 3 theta 1.
gini kan, terus habis itu kamu kerjain gitu kan. Iya. Ya, sebenarnya itu masih kurang tepat gitu ya. Karena kalau mau pakai contoh gini harus semua-muanya gitu kan. Nggak ada yang dipilih gitu. Atau paling nggak minimal 5 sampai 6 sih kalau mau pakai contoh. Ya, jadi nggak bisa cuma satu. Kalau mau pakai contoh ya agak banyakan dikit ya. 5 atau 6 gitu. Nah, kalau cuma satu tuh bisa dibilang alasannya kurang kuat. Tapi kalau misalkan kita mengacu pada sifat suatu operasi, nah sifat suatu operasi itu kan udah baku gitu ya, maksudnya udah memang begitu. Nah kalau ini kan aku selalu ngasih alasannya kan operasi komposisi, ya kan? Operasi komposisi, ini juga operasi komposisi fungsi gitu ya. Nah, bersifat asosiatif. Jadi apapun yang dioperasikan ya itu nanti pokoknya berlaku aja gitu kan, karena memang sejak awal operasinya itu sudah bersifat asosiatif gitu. Jadi sebenarnya terserah kamu, kalau mau pakai contoh saranku sih lebih dari 5. Kalau mau pakai yang kata-kata ya boleh begini atau boleh dibahasakan lagi, silahkan gitu. Jelas? Oke Kak, jelas. Terima kasih. Ya, gitu. Oke, ada lagi yang bagian asosiatif. Nah biasanya di bagian asosiatif ini sering ditanya-tanyain sih, karena kayak alasannya tuh kadang belum kuat gitu loh. Atau mungkin ada yang pengen ini diskusi Kak, kalau alasannya gini gimana? Boleh kayak tadi tuh. Ini sih Kak mau tanya. Ya gimana? Kan itu theta bentuknya matriks. Itu kan alasannya operasi komposisi. Kalau misal perlu nggak alasan sampai operasi matriks itu? Theta ini bentuknya matriks, perlu nggak alasan sampai ke operasi matriks? Oke. Memang ini theta bentuknya itu bentuknya disusun seperti matriks, tapi dia bukan dioperasikan dengan operasi matriks. Operasi yang dipakai itu operasinya operasi komposisi. Jadi kita mengacunya kepada ini, operasi komposisi, bukan operasi matriks. Walaupun ini disusun seperti matriks, tapi dia bukan matriks sebenarnya. Bukan matriks yang kayak biasa kamu belajarin di ALE gitu, beda. Ini aja tadi kan cara mengoperasikannya kan pakai komposisi kan. Kalau nanti C misalkan theta 1 O theta 4 gitu kan ya. Theta 4. Nah, ini kan kita mulainya lihat dari yang theta 4 dulu. Nah, kalau A jadi apa? Jadi B. Terus kita lihat di theta 1, B jadi apa? O jadi tetap B gitu. Nah, ini aja udah beda dengan operasi matriks. Jadi kamu nggak perlu mikirin tentang aturan-aturan di operasi matriks. Cukup pikirin aturan pada operasi komposisi. Ya, gitu. Oke, Kak. Makasih. Ya. Ada lagi? Asosiatif dulu nih, asosiatif. Ini karena banyak yang butuh dikuatkan lah gitu ya, fondasinya. Lagi? Oke, nanti kalau misalkan tiba-tiba ada yang ngomong aja ya. Nah, ini belum aku hapus nih. Nah, ini kita lanjut lagi. Nah, kalau setelah asosiatif, ya tentu saja identitas. Dah, identitas mah gampang. Lihat aja di sini kan. Identitas mah tinggal kita kasih tahu aja elemen identitas, elemen. Oke, sejauh ini kan kalau identitas kan tinggal kita lihat aja kan. Nah, di sini identitasnya apa? Nah, di sini jelas kelihatan identitasnya itu adalah theta 1 gitu kan. Karena kan setiap dia dioperasikan dengan theta 1, balik lagi ke fungsi itu sendiri. Contohnya yang ini kan. Nah, ini balik lagi nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti identitasnya itu adalah theta 1. Ya, ini gampang banget. Nah, sekarang inverse. Nah, kalau inverse, ya, kalau inverse itu mau nggak mau, suka nggak suka, harus disebutin satu-satu. Nah, caranya gimana nyebutin yang inverse-nya? Lingkarin dulu semua identitasnya. Lingkarin. Nah, lingkarin. Nah, tinggal kita lihat pasangan yang saling inverse. Nah, pasangan saling inverse. Ini berarti 1 sama 1. 1 sama 1. Maksudnya theta 1 ya. Terus di sini di baris kedua 2 sama 5. 2 sama 5. Ini tuh bukan tanda, aduh ini ganti deh, jangan lebih besar, ntar salah kaprah. Inverse-nya. Itu aja. Inverse-nya. Nah. Terus nanti 3 sama 3. 3 sama 3 dan 3 gitu ya. Terus di sini 4 dan 4 dan 4. Nah, terus 5 dan 2. Nah, terus ya 1 dan 1. Akhir ya udah 1 dan 1, balik lagi kan ke situ. Nah, ini untuk inverse. Oke. Untuk identitas dan inverse nggak ada yang ditanyain kan? Bisa kan kalau udah ada tabelnya lengkap? Oh, sorry, 6 dan 6. Bukan apa namanya 1 dan 1 ya. Sorry. Ini ya, terakhir ya 6 dan 6. Ya, makasih tadi yang udah ingetin. 6 dan 6. Salah ngomong. Ya. Oke, nah ini inverse-nya. Nah, ini mau nggak mau harus disebutin semua. Karena ini kan merupakan himpunan yang tertutup ya. Yang benar tertutup ini harus kita sebutin semua. Elemen-elemen inverse-nya, elemen identitasnya. Gitu. Oke. Sampai sini? Ada pertanyaan? Gimana? Nggak ada ya? Oke. Gimana Putri? Belum. Oke. Nah, berarti dia merupakan grup. Nah, sekarang kita lihat grup abelin atau enggak. Ya udah sebenarnya dari sini juga udah jelas kelihatan gitu ya. Lihat aja di diagonal utamanya. Nah, kalau kita cerminkan, sama enggak? Nah, contohnya ini aja deh, ya kan? Nah, ini sama ini. Nah, ini kan udah jelas beda kan? 3 komposisi 2 sama 2 komposisi 3 udah beda. Yang satunya 6, satunya 4. Berarti dia bukan grup abelian. Nah, karena tidak bersifat komutatif. Selesai. Gimana contohnya? Ya kasih contoh aja ini. Kalau tidak terbukti itu gampang. Bisa kasih contoh. Nah, kasih aja contoh. 3O2. Itu nanti hasilnya itu adalah 6. Sedangkan 2O3 itu hasilnya adalah 4. Nah, nggak sama. Oke, sampai sini. Ya, aku yakin ini bisa lah. Pasti bisa lah yang komutatif ini. Kalau udah lengkap tabelnya. Oke. Berarti nggak ada pertanyaan ya? Kita masuk ke yang agak sedikit rumit. Oh ya, gimana? Berarti yang komutatif itu juga bisa dibuktikan pakai sifat komposisi juga, fungsi komposisi. Dibuktikan dengan sifat fungsi komposisi. Bisa aja, cuman kan biar lebih gampang ya tinggal kita langsung lihat tabelnya aja gitu kan. Kita langsung lihat tabelnya. Dari sini kan udah terlihat jelas 3 komposisi 2 itu kan hasilnya langsung 6 gitu kan. Maksudnya theta 6.
Terus di sini kebalikannya 2 komposisi 3 hasilnya theta 4. Nah, ini kan udah jelas beda gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu dijabarin panjang lagi, langsung lihat ke tabelnya aja gitu. Oke Kak, makasih. Oke. Itu yang abelian. Abelian itu tinggal dilihat aja. Kalau dibalik hasilnya sama nggak? Atau bisa juga pakai alasan yang ini dicerminkan dengan diagonal kayak dia ngajarin kemarin, itu juga bisa. Terserah mau pakai alasan kayak gimana gitu. Oke, aman ya? Aku hapus yang bagian sini ya. Ini kita ke yang lebih sedikit rumit. Oke? Oke, ya, hapus. Oke. Oke. Nah, sekarang kita ke arah ini. Grup permutasi sama grup siklis. Nah, sederhananya gini. Grup permutasi, kalau dia grup permutasi, pasti dia juga grup siklis. Tapi kalau misalkan dia sebentar. Oh, aku terbalik. Sorry. Aku terbalik. Kalau dia grup siklis, pasti dia grup permutasi. Tapi kalau misalkan dia grup permutasi, belum tentu dia grup siklis. Kalau kalian udah belajar namanya subgrup ya, subgrup itu konsepnya begini. Misalkan aku punya himpunan gitu ya, himpunan misalkan bilangan bulat gitu aja. Bentar. Aduh, ini HP kenapa lagi? Bentar. 2 menit. Wah. Oke, ya lanjut. Oke, misalkan aku punya himpunan, itu adalah himpunan bilangan bulat gitu ya, himpunan bilangan bulat. Dengan operasi, misalkan operasi penjumlahan gitu kan. Nah, terus ada lagi ya, operasi himpunannya adalah himpunan bilangan real. Nah, real operasinya itu juga sama perkalian. Ini bintang itu perkalian gitu ya. Atau ya udah tandanya kali aja deh, X gitu. Biar enak. Nah, dengan operasi perkalian. Jadi operasinya tuh sama, nah, cuman dia himpunannya yang beda. Nah, Z ini ya kan, himpunan bilangan bulat ini kan dia merupakan apa? Apanya dari R? Ayo. Kalau dalam himpunan tanda ini apa artinya? Subset, Kak. Subset kan ya, himpunan bagian. Jadi kalau misalkan dengan himpunan yang sama, dengan operasi yang sama ya, operasinya itu perkalian. Nah, kalau
mereka ini dua-duanya merupakan grup ya. Grup. Nah, maka Z ini ya disebut subgrup dari R. Kenapa? Karena Z adalah subset dari R. Gitu. Jadi singkat ceritanya, kalau nanti ada suatu himpunan, misalkan namanya itu adalah A, ya, dia merupakan subset dari suatu himpunan lagi namanya B. Ya. Nah, kalau nanti A dan B jika dikasih operasi yang sama, gitu ya, misalkan operasinya adalah perkalian, nah mereka dua-duanya itu adalah grup. Maka A dan B, maka A adalah subgrup. Ya, kalau A subset B, A dan B itu merupakan grup di bawah operasi yang sama, maka A adalah subgrup dari B. Gitu. Itu konsepnya tentang subgrup. Nah, grup siklis sama grup permutasi ini adalah hubungannya ini subgrup. Jadi grup permutasi itu adalah subgrup ya, adalah subgrup dari grup siklis gitu. Nah, kalau misalkan nanti pertanyaannya apakah ini itu grup permutasi atau grup siklis? Ya, sebenarnya ini susah-susah gampang karena kalau menurutku ini masuknya itu grup permutasi. Ya, ini masuknya grup permutasi. Nah, karena di sini kan anggota himpunan A-nya ini kan cuma ABC. Bagaimana nanti kalau misalkan sampai ABCDE, FG dan seterusnya gitu kan? Misalkan sampai Z gitu. Nah, kalau nanti himpunannya itu nanti anggotanya sampai Z, nah itu dia merupakan grup juga, otomatis kan nanti yang anggotanya ABC ini adalah subsetnya dari yang anggotanya sampai Z. Berarti dia adalah grup permutasi. Tuh. Kalau menurutku, ya ini jawabannya grup permutasi. Ini udah sempat dibahas belum? Jawabannya permutasi atau siklis? Halo? Gimana? Suara gue kedengeran nggak? Dengaran, Kak. Belum dikasih tahu ya jawabannya apa ya? Kemarin aku mati lampu sih, tapi sejauh yang aku ikutin kayaknya belum dikasih. Dikasih ya? Oke. Nah, sebenarnya untuk menentukan apakah dia itu grup permutasi atau grup siklis, ini kita harus harus punya pembanding sebenarnya gitu. Ini kan himpunan A yang isinya itu adalah ABC. Nah, kita harus punya pembanding, misalkan himpunan B, nah itu nanti yang isinya itu ABCDE gitu misalkan, lebih satu aja anggotanya. Nah, misalkan ini ada himpunan B gitu ya, isinya adalah ABCDE, A, B, C, D, E. Nah, atau enggak ABCD juga nggak apa-apa. Nah, kalau nanti ini yang B ini juga merupakan grup ya, grup. Nah, maka nanti yang A itu adalah grup permutasi karena A adalah subset dari B. Gitu. Tuh. Gitu. Cuman kalau menurutku sih ini aku yakin grup permutasi ya. Karena nanti mau dia sampai Z gitu ya. Kayaknya dia bakal tetap grup juga sih. Kalau nggak percaya ya mungkin bisa aja sih dicoba. Kalian mau coba di sini sampai nanti theta berapa gitu ya. Misalkan di sini kalian tambahin sampai ABCD gitu. Kita kalian coba masih grup atau bukan. Kalau misalkan dia masih grup juga, berarti yang ini tuh grup permutasi. Gitu. Susah sih kalau belum belajar subgroup sih.
Ini loh, ini tuh dilompat sama dia dulu pas angkatanku ini subgroup dulu baru ke sini. Oke. Udah dikasih tahu belum proyek UAS-nya apa? Proyek UAS, proyek UTS. Belum. Belum ya? Oke. Oke. Gini aja, apa namanya? Beneran belum? Kelas C? Udah. Apa tuh? Udah. Video menjelaskan grup. Oh, yang udah pernah berarti? Iya. Oh, yang udah pernah mah ya udah aman atau berarti UTS-nya udah dikerjain semua aja. Nah, itu info tuh buat yang kelas A sama yang kelas B no. UAS-nya udah dikerjain. UAS-nya, UTS-nya. Jadi kalian tinggal bersantai-santai nanti UTS. Enggak juga sih, Kak. Kenapa enggak? Tergantung editannya sama kemauan ibunya. Iya sih, ya kalau nanti harus revisi gitu ya. Oke. Bagian yang di sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita bahas sedikit untuk UTS-nya. Ada nggak? Aku belum, Kak. Oke, ya nggak ada ya berarti yang bagian sini. Oke, kita stop share aja. Di chat juga belum ada pertanyaan. Oke. Untuk UTS-nya ya, kan kemarin aku sempat bilang loh, kalau misalkan UTS nanti menjelang UTS, misalkan mau ada asis tambahan ya boleh gitu kan. Cuman kan ini ujung-ujungnya UTS-nya proyek. Berarti kalau proyek ya itu tergantung dengan niat dan kemauan kalian gitu ya. Nah, untuk minggu depan berarti ya. Minggu depan tuh tanggal berapa minggu depan? Tanggal 12 ya. 12 tuh udah UTS-nya ya berarti ya. Udah UTS-nya. Oke, berarti seminggu ini gitu ya sampai nanti tanggal 12. Kalau misalkan kalian mau mau diskusi gitu ya lewat Zoom, boleh, nggak masalah. Nanti bilang aja di grup lah, di grup PA atau mau PC aku juga nggak apa-apa. Cuman kalau nanti misalkan mau ngajak diskusi lewat Zoom, mbok ya minimal 3 orang lah, jangan cuman 1 atau 2, 3 lah minimal gitu kan. Kalau mau pakai Zoom, tapi kalau mau PC mah ya sendiri-sendiri juga nggak masalah. Gitu. Itu. Tadinya aku pengen nawarin ini sih, kalau mau belajar matkul yang lain, model kayak Medstat atau Kaljut atau udah 2 itu. Kalau pemodelan aku nggak bisa, jujur aku nyerah. Pokoknya 2 itu. Cuman karena master kalkulus, Kevin dan Adit udah bikin grup buat bantu-bantu kalian UTS, ya udah bebannya diserahkan ke mereka aja. Udah ada 2 orang gabut itu yang suka membantu orang, ya kasihlah ke mereka. Aku tuh bukan apa-apa kalau dibanding mereka gitu kan. Adit tuh juara kalkulus, lomba kalkulus. Kevin YouTuber kalkulus, videonya aja dipakai dosen. Malah aku. Ya udah gitu. Jadi ya kalau mau bahas PAA nanti misalkan minggu ini gitu ya, mau diskusi lewat Zoom boleh, minimal 3 orang lah. Ntar kita atur jadwalnya gampang. Kalau misalkan emang nggak mau ya nggak apa-apa. Berarti nanti minggu depan itu full nggak ada asis PAA sama sekali gitu. Jadi ya, yay, libur. Aku libur. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Atau mau diomongin? Gimana? Masih ada? Aku enggak, Kak. Oke. Ya. Kalau udah nggak ada, di chat juga nggak ada yang nanya. Ya baiklah, waktu masih ada 10 menit lagi. Kalau misalkan ada yang mau keluar Zoom, silakan. Kagak jadi sedikit bahas UTS.
ya tadi kan udah bahas UTS. UTS kalian kan proyek. Proyeknya itu kan yang ini toh, yang apa ngejelasin tentang grup yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari itu kan. Nah, iya toh. Ya apalagi yang mau dibahas gitu kan. Kalau soal itu kan udah pernah kita bahas juga. Nah, oke. Kalau misalkan UTS-nya soal, nah baru nanti aku kasih soal tahun lalu. Nah soal tahun lalu tuh si ibunya pakai kuisis itu. Nah, terus kebetulan tahun lalu tuh aku cerita dikit ya. Tahun lalu tuh pas si ibunya ngasih soalnya, kunci jawabannya kebuka. Jadi gue catat dulu kunci jawabannya, baru gue kerjain. Keluar cepet deh. Yang lain banyak yang nggak sadar tuh, kunci jawabannya udah keluar. Oke, kalau ada yang mau keluar boleh silakan keluar. Udah tinggal 10 menit lagi. Yang masih mau di sini mau ngobrol-ngobrol, mau nanya-nanya silakan. Nggak masalah, udah beres kok kita. Ini aku stop record juga.